kami memindahkan rumah yuk. Tradisi ini biasa dilakukan oleh warga desaku. Kalau pemilik rumah ingin mengubah posisi rumah, nggak perlu dibongkar. Tinggal angkut saja. Dalam bahasa daerah, kegiatan ini kami sebut renging orin. Memindah rumah biasanya dilakukan karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut atau karena sang pemilik rumah punya lahan atau tanah baru. Proses angkat rumah dipimpin oleh seorang ketua yang akan memberi aba-aba alias pemimpin upacara. Semua sisi rumah termasuk bagian dalam dipanggul secara bersama-sama. Walaupun jaraknya hanya 200 meter, tapi tradisi dan cerita orang tua mengajarkan kami untuk tidak patah semangat, yaitu dengan meminta anak gadis sepemilik rumah untuk duduk di atas rumah. Cara ini diyakini bisa membuat semua orang menjadi lebih semangat. Dengan begitu, kegiatan memindah rumah menjadi lebih mudah dilakukan. Yorgi, pasang pipa Yorgi. Jalur dari Mambolang. Setelah sampai di tempat tujuan, kami akan memasang batu penyangga tiang. Dengan batu penyangga, tiang rumah atau liri akan lebih kuat dan tidak mudah ambles. Nah, teman, ini dia acara penting yang tidak boleh kami lewatkan, yaitu makan bersama. Oi, orang baik atas orang sedang nambai masa yang boga kita ya. Teman, melakukan kegiatan bersama-sama memang selalu menyenangkan. Tidak hanya meringankan pekerjaan, tapi semangat kebersamaan membuat kami semakin kompak. Ayo Paman, tambah lagi. Jangan malu-malu. Ini dia hidangan tradisional yang punya rasa internasional. Ada pisang rebus dan sambal ikan asin. Ada juga kue bulat dan kue rambut. Aku suka banget kue rambut. Rasanya manis dan gurih banget. Uniknya, pemilik rumah tidak menyiapkan hidangan makanan sendirian, tapi kerabat dan tetangga juga ikut membantu. Seperti pada saat membuat kue rambut ini. Ayo teman, semangat! Sebelumnya, Bibi meminta kami menyiapkan daun kelor atau daun motong. Dari buku yang aku baca, kelor punya banyak sekali manfaat. Salah satunya protein yang baik untuk tubuh. Makan kelor bikin tubuh jadi lebih kuat dan terjaga dari serangan penyakit. Nenek mau ita nulung karung gua kue kan penulung pawarna anu gelo. Bukan hanya itu, daun kelor juga bisa membuat tampilan kue menjadi lebih menarik. Yuk Kak, saatnya mulai membuat adonan. Larutkan gula pasir dengan air. Tambahkan tepung beras, lalu aduk merata sampai kalis. Adonan bisa menjadi kalis kalau takaran bahan yang tercampur sudah tepat. Seperti ini tandanya. Adonan tidak putus saat dituang. Selain rasanya yang nikmat, membuat kue juga harus memperhitungkan tampilannya. Kue dengan tampilan berwarna selalu berhasil menarik perhatian. Warna hijau kami buat dari bahan daun kelor. Ungu dan kuning kami buat dari bahan ubi ungu dan kunyit. Adonan sudah siap nih. Yuk Bi, saatnya memasak. Kami membuat kue rambut menggunakan cetakan yang unik. Namanya korak atau tempurung. Dengan alat sederhana ini, adonan akan berubah menjadi bentuk helai yang panjang seperti rambut. Pantas saja diberi nama kue rambut ya, karena mirip rambut.
Pada bagian bawah korak atau tempurung sengaja dibuat lubang dengan ukuran yang sama besar. Adonan yang keluar dari korak akan langsung tertampung pada minyak yang panas. Dalam waktu singkat, adonan akan mengeras dan matang. Setelah itu, melipat kue rambut menjadi bentuk yang rapi. Ingat ya teman, harus cepat. Kalau tidak, kue akan matang dengan bentuk yang berantakan. Ini dia, kue rambut ala kami si Bolang Talibura. Aku tinggal di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami warga pesisir yang menetap di sepanjang perairan Laut Flores. Laut salah satunya, karena selain memberikan keindahan, laut juga memberi banyak manfaat. Banyak sekali biota laut yang bisa kami manfaatkan sebagai bahan konsumsi. Seperti teripang atau yang dalam bahasa daerah disebut nawi. Waktu terbaik mencarinya saat air laut sedang surut atau yang biasa kami sebut air marah. Menangkap teripang sangat mudah karena teripang termasuk ke dalam golongan hewan yang bergerak lambat. Dia sering terlihat diam di perairan laut berpasir, lumpur pasir, dan lingkungan terumbu karang. Teripang termasuk bagian penting dalam rantai makanan dan ekosistem laut. Jadi, kami tidak boleh mengambilnya terlalu banyak. Bolang, gawan ba nih? Gawan bako. Kita mau pulang sih? Selamat datang di tempat pengeringan teripang milik Paman Ridwan. Sebagai seorang pengepul, Paman tahu betul cara mengolah teripang segar menjadi teripang kering yang siap jual. Ini dia teripang hasil tangkapan nelayan di sekitar kampungku. Mulai dari perairan Pulau Sukun, Pulau Babi, sampai ke Pulau Pangabatan. Yuk teman, semangat! Supaya kering dan awet, teripang harus diberi garam. Sebelumnya, Paman sudah mencuci dan mengeluarkan isi perutnya. Ada banyak jenis teripang di sini. Mulai dari teripang koro dan beberapa jenis teripang pasir lainnya. Teripang koro biasanya berukuran lebih besar. Tak heran kalau harganya juga lebih mahal. Ayo, Kak. Isi sampai ke dalam perutnya juga ya. Paman mengolah teripang dengan cara sederhana. Berbeda dengan pengepul besar yang lengkap dengan alat canggih. Tapi Paman sangat teliti, terutama pada saat perebusan. Karena kualitas teripang kering sangat bergantung dari proses ini. Perebusan dilakukan dalam air mendidih dengan tambahan garam kurang lebih 15% dari jumlah teripang. Lama waktu perebusan antara 20-30 menit tergantung dari jumlahnya. Perebusan bertujuan untuk membuat tekstur teripang menjadi kenyal, sekaligus memberikan sedikit rasa asin yang berfungsi untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme pembusung. Uniknya, untuk menghasilkan kualitas terbaik, perebusan harus dilakukan berkali-kali. Penjemuran bertujuan untuk menghilangkan kadar air di dalam tubuh teripang. Penjemuran yang baik akan membuat teripang kering sempurna, tidak hanya pada permukaan tubuh, tetapi juga pada bagian dagingnya. Ini dia teman, teripang yang sudah hampir kering. Dalam waktu dekat, Paman akan menjual teripang ini ke tengkulak yang lebih besar. Dari beberapa jenis teripang, ada yang bisa diolah langsung tanpa harus menunggu kering. Kami menyebutnya nawimitan atau teripang pasir. Bersama kakak dan bibi, aku mau membuat nasi tuwir. Yuk kita lihat bahan-bahannya dulu. Ada santan kelapa,
sayur, beras ketan hitam, dan beberapa bumbu dapur. Sabi bener ya, Bung? Ini kan meruk ba iya. Bunga-bunga mereka kan meruk ba. Kita 5. Dalam bahasa daerah kami, tuwir berarti bambu. Jadi nasi tuwir berarti nasi berbumbu yang dimasak menggunakan bambu. Satu lagi, biar semakin nikmat, Bibi akan menyiapkan sayur. Ada wortel dan tomat yang dipotong kasar. Jangan lupa siapkan juga potongan teripang rebusnya. Bukan cuma nasi loh yang dimasak dengan bambu. Pada beberapa upacara adat, semua makanan harus dimasak menggunakan bambu. Seperti pada upacara tolak bala dan pembukaan jalan atau lahan baru. Nasi sudah bercampur dengan bumbu, sayur, dan teripang potong. Supaya lebih padat, bisa sambil diketok-ketok seperti ini, teman. Jangan lupa tuang santan di atasnya, biar semakin gurih. Bolang ba abay membenu pa sabay taga banope ba. Layar kita penopi baik. Nope, istilah untuk menyebut kegiatan memasak dengan cara dibakar. Cara ini juga dilakukan untuk membuat beberapa makanan, seperti misalnya lemang di Sumatera dan kue lekut, jajanan tradisional khas Maumere. Sepertinya sudah matang tuh. Ayo teman, bantu angkat bambunya yuk. Ini dia teman, nasi tuwir, salah satu makanan tradisional kesukaanku. Selamat makan. Enak kayu. Sampai. Enak apa? Enak kata. Kok ada di pas sekolah? Kok ada di pas sekolah? Asli, rasanya enak banget. Teman di rumah harus coba. Bumbunya pas, nasinya juga pulen banget. Apalagi potongan teripangnya. Top banget deh. Awas, minggir. Meskipun terlihat seperti main perang-perangan, tapi sebetulnya kami sedang sibuk menggiring ikan loh teman. Teman di rumah mau ikut basah-basahan? Yuk, gabung bersama kami. Kami menyebutnya pukat weran, yaitu cara menangkap ikan menggunakan pukat atau jaring panjang. Ukuran jaringnya bisa sampai 100 meter lebih. Itu artinya kami perlu banyak bala bantuan nih. Ayo, semangat! Cara tangkap seperti ini biasa kami lakukan pada saat terjadi perubahan kedalaman air, yaitu pada saat menjelang air laut pasang atau pada saat surut. Perubahan ini biasanya menimbulkan arus bawah air. Akibatnya banyak ikan yang terseret bersama arah gerakan air. Nah, ini saat yang tepat menjeratnya menggunakan pukat. Pukat kami bentang dan bergerak berlawanan dengan arah arus air. Ayo teman, maju! Sedikit lagi. Dan angkat! Hore! Berhasil! Ini hasil tangkapan kami hari ini. Ada ikan hada atau baronan, ikan ketampang, dan beberapa jenis ikan karang lainnya. Wih, bibiku di rumah pasti seneng banget nih. Teman, bibiku paling suka sekali memasak. Tidak hanya memasak makanan berat, tapi juga jajanan dan kue. Dan
Kali ini Bibi mengajak kami membuat bolo polen ikan. Ini dia bahan-bahannya. Ada telur ayam, kelapa, ikan, tepung terigu, dan bumbu dapur. Sesuai dengan namanya, bolo polen ikan terbuat dari daging ikan. Nantinya, ikan akan dimasak bersama dengan kelapa parut dan bumbu halus. Hasilnya akan dijadikan isian dari kue yang akan kami buat. Kalau ada isi, berarti harus ada juga kulitnya. Untuk bagian ini, kakak yang bertugas menyiapkan. Kulit atau pembungkus bolo polen terbuat dari adonan roti. Begini cara membuatnya. Campurkan air bersama gula pasir dan telur ayam. Kemudian aduk terus sampai mengembang. Tambahkan juga susu kental manis dan tepung terigu. Aduk lagi sampai adonan kalis dan padat. Cara ini sama seperti kalau teman di rumah membuat roti goreng. Biar semakin menarik, buat adonan dalam beberapa warna ya. Selanjutnya, diamkan beberapa saat sampai adonan roti mengembang. Bola nggak ibu be meruk bayi taga bantu mis ba. Depan saya. Bibi pantai. Sambil menunggu adonan roti siap, aku akan membantu Bibi melanjutkan membuat isiannya. Sangrai bumbu halus, kemudian masukkan ikan dan parutan kelapa. Aduk terus sampai matang. Lalu angkat jika sudah tercium aroma wangi dan warna parutan kelapa berubah sedikit kekuningan. Nah, baru deh. Saatnya mencetak. Caranya dengan memasukkan serundeng ikan ke dalam adonan roti. Kemudian gulung memanjang. Pastikan tidak ada bagian yang terbuka ya teman. Jangan biarkan isian serundeng tumpah saat digoreng nanti. Kalau sudah, tinggal dilipat deh. Nah, gampang kan teman? Bibiku bilang bolo polen ini salah satu jenis jajanan yang paling digemari. Sering muncul sebagai menu kuliner pagi hari yang cocok dinikmati sebagai pendamping teh atau kopi. Terakhir, baru deh bolo polen ikan digoreng. Untuk hasil maksimal, sebaiknya kue ini digoreng menggunakan api kecil supaya semua bagian kue bisa matang semua. Sreng, sreng, sreng. Jadi deh. Ini dia teman, bolo polen ikan. Jajanan nikmat sekaligus bikin kenyang. Enak. Rasanya gurih, tapi ada pedes-pedesnya gitu. Jadi pengen nambah terus. Teman, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat.